Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan yang kemarin. Ya, kalau kemarin kita sudah sedikit banyak berbicara tentang 3 model kepemimpinan ya, yang disampaikan oleh Weber. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memfokuskan pada satu model, yaitu pemimpin yang karismatik. Nah, di sini Weber mencatat ada beberapa hal penting ya, yang terkait dengan kepemimpinan yang karismatik. Jadi kita harus ingat lebih dahulu ya, bahwa pemimpin yang karismatik di sini ya, yang dibicarakan oleh Weber tentu tidak keluar dari model kepemimpinan yang otoritatif, artinya yang resmi ya, karena Weber membagi kekuasaan, power itu menjadi 2 ya. Yang pertama legitimate ya, yang sah ya, itu yang kemudian disebut dengan otoritas, dan yang satunya lagi bersifat coercion atau paksaan. Jadi ada 2 kekuasaan, yang satu otoritatif ya, yang satu paksaan. Saya sering mencontohkan 2 konsep ini dengan tukang pajak dan maling, kira-kira begitu ya. Tukang pajak ini mewakili kekuatan atau power yang otoritatif ya, orang yang memiliki otoritas. Sementara maling ini yang melalui coercion. Jadi dua-duanya sebenarnya kalau kita ingin lihat, dua-duanya ini punya maksud yang sama, yaitu sama-sama akan mengambil uang kita. Tapi karena yang satu otoritatif ya, sah, maka kita menerima, sementara yang lain cenderung muncul penolakan. Nah, yang jadi pokok bahasan oleh Weber di sini hanyalah yang otoritas. Oleh karena itu nanti kita melihat bagaimana sumber otoritas itu didapatkan ya. Jadi dalam konsepsi Weber, kekuatan dan keistimewaan pemimpin itu dipandang sebagai God gifted ya, anugerah dari Tuhan. Di samping itu tentu ya, ketika orang mengklaim mempunyai kekuatan supranatural misalnya, atau mempunyai anugerah dari Tuhan, maka perlu ada bukti ya. Selain perlu ada bukti, perlu ada orang yang meyakini ya. Jadi perlu adanya pengakuan atas kekuatan atau keistimewaan yang biasanya kemudian diwujudkan dalam bentuk loyalitas yang sangat tinggi dari pengikutnya. Nah, ini ciri dari kekuasaan yang karismatik. Kemudian Weber juga memberikan warning ya, karena bertumpu pada individu, artinya kekuatan itu God gifted ya, pemberian Tuhan yang diberikan oleh seseorang, diberikan kepada seseorang, maka tentu ya, kepemimpinan jenis ini seringkali berlawanan dengan tatanan atau keteraturan sosial. Nah, nanti kita jelaskan lebih jauh mungkin dengan contoh ya, terkait dengan bagaimana misalnya pada masa Rasulullah ya, Rasulullah datang itu dengan kondisi masyarakat yang ya, situasi sosialnya atau aturan-aturan, norma-norma sosialnya ya, dianggap tidak memiliki peri kemanusiaan, kira-kira begitu ya. Karena yang mungkin paling populer di kita di sejarah Islam yang kita baca, misalnya orang Quraisy itu, orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, ini adatnya begitu. Maka Rasul kemudian hadir ya, membawa ajaran yang bertentangan dengan adat, dengan norma, kira-kira begitu. Oleh karena itu, pemimpin yang karismatik dalam konsep Weber biasanya muncul ya pada kondisi masyarakat yang kacau ya, sehingga orang karismatik atau pemimpin yang karismatik itu cenderung bersifat otoriter, meskipun tidak sedikit ya, pemimpin yang karismatik saat ini yang juga
memiliki jiwa demokratis. Tetapi secara umum pemimpin yang karismatik itu cenderung bersifat otoriter. Ya, karena sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, pemimpin yang karismatik itu lawmaker. Ya, ketika dia lawmaker, maka apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan itu akan mendapat pengakuan dari para pengikutnya. Nah, makanya sifat otoritatif itu nanti akan banyak atau lebih banyak menempel ya kepada seorang yang karismatik. Nah, warning dari Weber ya terkait dengan masalah melekatnya anugerah Tuhan pada individu, ya tentu ini kemudian memunculkan masalah ketika individu itu meninggal. Ketika individu itu wafat, ya, maka muncul masalah suksesi. Nah, disinilah saya kira nanti yang menjadi titik penting kita untuk memahami Weber, ya, karena di sana kemudian Weber mengungkapkan gagasannya tentang apa yang kita kenal dengan rutinisasi karisma. Jadi bagaimana kekuatan-kekuatan supernatural yang menjadi salah satu sumber dari pemimpin yang karismatik ini kemudian bisa dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya keseharian. Ya, jadi ada semacam proses institusionalisasi karisma. Nah, di sini Weber mengungkapkan setidaknya ya ada beberapa cara ya, yang lazim ditempuh untuk melestarikan ya model kepemimpinan yang karismatik. Ya, di sini ada beberapa hal ya, nanti lebih jelasnya saya kira silakan dibaca poin per poin ya. Namun di sini yang mungkin perlu untuk kita garis bawahi adalah dua yang terakhir. Ya, di poin 2 yang terakhir ini yang saya kira nanti sangat berkenaan dengan bagaimana fenomena kiai di pesantren. Ya, di sana Weber menyebutkan penciptaan konsep bahwa kualitas karismatik diwariskan secara turun-temurun. Jadi penciptaan konsep bahwa kualitas karismatik diwariskan secara turun-temurun ya, ini dalam bahasa Weber menyebut dengan hereditary karisma, yaitu karisma yang diturunkan. Dan ini tentu berkenaan ya dengan poin yang terakhir, yaitu keyakinan bahwa karisma bisa ditransmisikan melalui ritual tertentu kepada calon pengganti. Ya, ini yang kemudian memunculkan istilah karisma of the office ya, atau kalau kita sederhanakan ya, di sini terjadi proses institusionalisasi karisma. Bagaimana karisma yang dulunya melekat pada individual ya, kemudian melalui berbagai macam konsep yang dikembangkan ya, nilai yang ditanamkan kepada para pengikutnya, sehingga kemudian muncul keyakinan di kalangan pengikut ya bahwa karisma yang dimiliki oleh seseorang ini ya menempel juga melalui lembaga, kira-kira begitu ya. Dan di sini jelas sekali kita bisa melihat contohnya di pesantren ya. Di pesantren bagaimana seorang kiai yang karismatik ya, itu memiliki kemampuan atau kans ya, peluang chance yang besar ya untuk bisa menurunkan kualitas karisma yang dimilikinya ya kepada Gus ya selaku putra mahkota, kira-kira begitu ya. Jadi ada keyakinan melalui sumber-sumber yang diyakini oleh kalangan pesantren ya, misalnya dalam konteks yang sifatnya doktriner ya, secara doktrin ya kita bisa temukan ya berbagai macam ayat dalam Al-Quran ya maupun hadis-hadis yang kemudian memposisikan kiai itu begitu tinggi ya, dan kemudian bisa atau memiliki
ya, kesempatan untuk mentransmisikan kualitas karismanya kepada penerusnya. Dan ini bisa kita lihat juga tentu ya dalam kitab-kitab kuning yang diajarkan di dunia pesantren. Ya, salah satunya misalnya dalam ta'limul muta'allim, ya, menghormati guru, ya, itu termasuk juga menghormati keluarganya. Ya, jadi ada upaya yang kemudian, ya, dari sisi sosiologis kalau kita mau melihat, ada upaya bagaimana memunculkan satu konsep nilai yang ada di masyarakat, khususnya di kalangan pesantren, yang kemudian memberikan legitimasi, ya, di samping individu yang memiliki karisma, ya juga keluarga, ya, terutama nanti tentu di sini Gus, ya, yang kemudian akan meneruskan atau menggantikan ayahnya, ya, sebagai seorang kiai. Ya, ini saya kira akan cukup banyak, ya, doktrin, ya, baik dalam Quran, hadis, kitab-kitab kuning yang dikaji di kalangan pesantren, yang kemudian memang menjadi nilai, ya, di masyarakat pesantren. Muncul kemudian konsep-konsep yang juga memiliki pengaruh yang cukup kuat, ya. Jadi dari aspek yang non doktriner misalnya kita bisa melihat, ya, muncul semacam nilai tradisi di pesantren terkait dengan konsep barokah, ya. Jadi barokah yang biasanya kemudian juga diikuti dengan konsep kualat, ya. Jadi cari barokah dan menghindarkan kualat atau malapetaka yang mungkin muncul ketika seorang santri itu tidak patuh, tidak taat kepada kiai. Nah, ini tentu kemudian memunculkan satu hubungan yang unik, ya, yang saya katakan tadi belum tentu bisa dipahami oleh orang yang berada di luar, ya, kultur pesantren. Jadi mengapa kemudian seorang santri itu memiliki ketaatan yang bisa dikatakan 100% gitu ya, terhadap kiainya, ya salah satunya karena nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai yang ada di dunia pesantren. Ya, tentu dalam konteks sosiologis ini kita kemudian tidak berkepentingan untuk melihat apakah itu benar atau salah, ya, tapi silahkan nanti teman-teman bisa menggunakan berbagai macam perspektif yang ada di sosiologi ini untuk melihat lebih jauh, ya. Apakah misalnya pakai teori konflik, ya, sehingga kemudian yang jadi fokus, ya, perhatian kita adalah siapa mengeksploitasi siapa. Apakah benar kiai itu pada posisi yang mendapatkan keuntungan? Ya, ini tentu akan muncul banyak hal, ya. Bagi orang pesantren sendiri tentu berat, ya, kalau kemudian dikatakan kiai mengeksploitasi santri, ya, karena memang kiai ini dalam realitas sosial dianggap sebagai sosok yang sudah tidak membutuhkan duniawi, ya, tidak membutuhkan penghormatan, tidak membutuhkan loyalitas dari pengikutnya. Ya, ada sebagian yang begitu, meskipun tentu ya ada kiai-kiai yang memang punya tujuan yang semacam itu. Jadi institusionalisasi karisma ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita lihat secara lebih jauh, ya, terkait dengan bagaimana transformasi kepemimpinan yang terjadi di dunia pesantren. Jadi meskipun 3 model, ya, kepemimpinan yang dilontarkan oleh Weber ini tiga-tiganya bisa kita temukan dalam dunia pesantren, namun realitasnya sisi karisma, ya, atau model karismatik ini menjadi model yang paling dominan, ya, tentu nanti dengan berbagai macam variasinya, ya, karena sekali lagi konteks pesantren, ya, juga menarik untuk kita kemudian bisa melihat antar satu pesantren dengan pesantren yang lain tidak mesti sama. Ya, ini juga menjadi sesuatu yang unik, ya, karena di dunia pesantren itu ternyata
perbedaan itu biasa ya. Jadi kiai yang satu berbeda pandangan dengan kiai yang lain itu biasa ya, dan itu tidak sampai kemudian memunculkan semacam konflik di kalangan mereka, tapi ini ada semacam kesepakatan bahwa masing-masing pesantren memiliki otoritasnya sendiri untuk menentukan suatu permasalahan. Ini yang kemudian membuat pesantren ini jadi bertambah unik ya. Kita tidak bisa kemudian meneliti di satu pesantren kemudian mengeneralisir ya. Oh, berarti semua pesantren seperti itu ya. Ini yang saya kira dalam konteks sosiologi ya, kemudian perlu kehati-hatian ketika kemudian kita menggunakan perspektif ya, yang sifatnya makro, kemudian menganggap semua pesantren kira-kira seperti yang kita tunjukkan hasilnya ya. Jadi silakan nanti teman-teman melihat lebih jauh ya. Kira-kira ini ada beberapa hal yang mungkin bisa untuk teman-teman diskusikan ya, untuk teman-teman cari lebih jauh ya terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan transformasi kepemimpinan di pesantren, khususnya kekuasaan atau kekuatan atau kepemimpinan yang sifatnya karismatik ya. Misalnya apa sumber kekuasaan karismatik ya, bagaimana kepemimpinan pesantren tradisional dan modern, ada bedanya enggak? Apakah yang modern itu selalu legal rasional dan kiainya tidak karismatik? Apakah satu pesantren ketika terjadi pergantian kiai itu selalu menunjukkan tren yang sama? Kalau tradisional ya dia akan tradisional terus ya, atau sebenarnya juga muncul dinamika yang luar biasa yang cukup menarik untuk kita kaji, bahwa tidak semua pesantren kemudian meletakkan kekuasaan tertingginya kepada kiai. Sudah ada pesantren yang berbentuk yayasan misalnya ya, yang kemudian kepemimpinannya lebih bersifat kolegial dan seterusnya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan model kepemimpinan kiai? Adakah proses rutinisasi karisma di sana dan bagaimana itu terjadi? Saya kira ini hal-hal menarik ya, yang dalam konteks masyarakat kita sebenarnya mungkin ini sudah biasa ya, tapi dalam konteks masyarakat di dunia barat ini menjadi menarik ya. Saya sendiri fokus ya, disertasi saya ada di proses transmisi ya, bagaimana kiai menurunkan kekuatan supranaturalnya kepada Gus. Ya, meskipun yang saya ambil ini adalah di satu pesantren dan saya tidak berupaya untuk membuat generalisasi karena memang ini studi kasus ya. Jadi silakan nanti teman-teman yang memang tertarik lebih jauh ya untuk melihat bagaimana proses transmisi yang kita kenal dengan istilah riyadhah ya, ada cukup banyak sarana yang bisa dipakai untuk menjelaskan bagaimana kualitas karisma ini diturunkan atau ditransmisikan. Kita punya itu ya, bahkan dengan bahasa yang modern mungkin kita bisa katakan kita punya sekolahannya. Ada pondok-pondok pesantren yang punya kurikulum ya untuk mengajarkan bagaimana santrinya melalui riyadhah ya, melalui amalan-amalan tertentu entah puasa, wirid dan lain sebagainya yang pada akhirnya menawarkan kekuatan supranatural ya, yang tentu saja nanti dalam konteks Islam ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau yang dimiliki Nabi itu namanya mukjizat, yang dimiliki wali itu namanya karomah ya, yang dimiliki orang-orang baik itu namanya maunah dan seterusnya. Dan ini ada sekolahannya, orang bisa belajar. Nah tentu hal yang semacam ini mungkin buat kita biasa ya, tetapi buat masyarakat barat ini luar biasa karena mereka hanya tahu itu dari film Harry Potter ya, yang ada sekolahan magicnya. Tapi dalam konteks real ya, tidak seperti yang ditemukan di negara kita. Jadi pesantren kita memiliki satu potensi yang saya kira bagus untuk dikembangkan.
ya akan sangat menarik buat khususnya orang-orang barat ya, masyarakat barat yang ketika kemudian melihat fenomena yang terjadi di pondok pesantren yang ada di negara kita. Jadi mungkin itu ya sedikit terkait dengan kepemimpinan karismatik di dunia pesantren ya. Silahkan nanti teman-teman bisa yang memang tertarik ya bisa lebih jauh dan berkonsultasi dengan saya ada disertasi spesifik tentang itu, silahkan nanti dibaca ya. Mungkin itu saya harapkan pembelajaran online ini juga sedikit banyak bisa membantu pemahaman rekan-rekan semua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.